Baik, saya share screen materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi mata kuliah pengantar rekayasa genetika, karena judulnya adalah pengantar, maka ini gambaran secara umum saja akan diberikan. Dan rekayasa genetika itu mengandung arti bagaimana kita membuat atau menyusun ulang ataupun memodifikasi sesuatu yang kaitannya dengan gen untuk menghasilkan suatu produk yang umumnya adalah protein, yang harapannya produk itu menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan tentunya memberikan banyak manfaat untuk manusia ya. Jadi kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana rekayasa genetika digunakan untuk membuat suatu protein rekombinan. Saya ingat sekali ketika tahun 2000 sekitar tahun 2002 saya mulai PKL ataupun magang di suatu lembaga penelitian. Saya kemudian diminta untuk menemani bagaimana membuat suatu protein rekombinan berbasis mikroba yang proteinnya bersumber dari manusia. Jadi yang ditargetkan saat itu adalah hormon insulin. Jadi kita tahu bersama bahwa penyakit diabetes mellitus itu kan semakin luas ya, semakin banyak penderitanya. Salah satu karena memang di dalam tubuhnya itu terjadi kendala untuk produksi hormon insulin. Hormon insulin penting untuk menjadi guide atau menjadi kunci bagi glukosa darah untuk masuk ke dalam sel. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan kan nanti akan menjadi glukosa darah dalam darah ya. Untuk bisa kemudian di metabolisme lebih lanjut oleh sel, dia harus masuk dulu ke dalam sel. Nah, untuk bisa masuk ke dalam sel perlu dia masuk ditemani oleh namanya hormon insulin ya. Nanti di hormon insulin ada reseptornya di dalam di luar sel sehingga kemudian membawa masuk glukosa ke dalam darah. Kalau kemudian glukosa tidak bisa masuk ke dalam darah karena misalkan hormon insulinnya tidak dihasilkan, karena misalkan kerusakan kelenjar pankreas pada orang yang berpenyakit, ataupun karena memang gaya hidup yang banyak makan gula, sehingga kemudian banyak makan gula itu bukan berarti banyak konsumsi hanya gula ya, misalkan gula meja gitu, yang gula pasir gitu, tapi semua yang berbasis gula, karbohidrat itu kan nanti ujung-ujungnya adalah gula ya, glukosa. Nah, gaya hidup yang tidak sehat tentunya membuat glukosa dalam darah meningkat, sehingga hormon insulin itu tadinya ya diproduksi normal, dia perlu dalam kuantitas yang besar. Nah, kalau dia butuh kuantitas yang besar kan berarti daerah pankreas, sel pankreas itu harus memacu produksinya sehingga dia tinggi. Nah, pada kondisi tertentu ada keterbatasan sehingga kemudian produksinya menjadi terganggu. Kalau sudah demikian ya muncullah penyakit diabetes mellitus. Karena itu beberapa penderita diabetes mellitus yang sudah parah, yang karena kekurangan hormon insulin, biasanya nanti disuntik dengan hormon insulin. Nah, karena hormon insulin itu hanya diproduksi di manusia, ya berbasis manusia tentunya karena memang penyakitnya di manusia, maka kemudian untuk bisa memproduksi di luar manusia, kita perlu mengambil atau menyisipkan gennya dulu, mengambil gen yang menyandi hormon insulin itu, kemudian disisipkan ke dalam vektor, lalu vektornya kemudian diekspresikan di dalam suatu
sel yang untuk mengekspresikan. Kalau dulu saya gunakan itu sel bakteri, ya sel prokariot. Oke, jadi itu pengalaman awal saya berkecimpung di bidang protein rekombinan. Nah, sekarang arah saya protein rekombinannya nanti ke arah lingkungan, ya pertanian lingkungan. Baik, jadi harapannya ketika teman-teman nanti sudah belajar materi ini, teman-teman bisa menjelaskan apa sih definisi protein rekombinan. Kalau dilihat kan protein rekombinan itu apa? Rekombinasi. Jadi bagaimana suatu protein dihasilkan dari kombinasi, ya, tidak hanya satu. Kan bahan dasar protein kan disandi atau punya cetak biru di DNA. Nah, protein rekombinan berarti bahan dasarnya itu kombinasi. Jadi protein rekombinan itu berasal dari DNA rekombinan atau DNA hasil gabungan dari DNA yang diinginkan, DNA target misalkan yang menjadi hormon insulin, dan DNA vektor, DNA last bitnya untuk sebagai wahana atau sebagai tempat dia bisa mengekspresikan atau memperbanyak suatu DNA menjadi suatu protein, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menjelaskan tentang aplikasinya. Apa sih aplikasinya, baik itu misalkan di bidang kesehatan, di bidang farmasi, ataupun di bidang lingkungan, pertanian, ya banyak sekali, sangat luas ya. Kemudian bagaimana tahapannya kita membuat suatu protein rekombinan? Nanti ada sedikit dan saya mungkin tambahkan sedikit yang sederhana. Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan protein rekombinan, maka teman-teman tentunya kita harus tahu dulu apa itu protein, ya. Ini kalau kita gambarkan, ya, misalkan sebentar saya pointernya saya nyalakan. Nah, ini misalkan kita lihat ini adalah protein di gambar ini, ya. Protein itu macam-macam, ya. Ada protein untuk penyusun sel, ada protein untuk hormon, ada protein untuk membantu reaksi kimia di dalam tubuh, misalkan enzim, dan macam-macam. Bahkan ada protein untuk membentuk suatu tampilan makhluk hidup. Misalkan kita lah manusia, ada yang kita lihat, ada yang punya rambut keriting, ada yang punya rambut lurus, ada yang punya rambut bergelombang, ada yang macam-macam kan, ya. Nah, itu terjadi karena ekspresi proteinnya berbeda-beda. Kalau rambutnya semakin krus, semakin keriting, itu proteinnya banyak mengandung ikatan disulfida, ikatan es yang menyebabkan protein itu menjadi berbentuk tidak linear lagi, sehingga kemudian bergelombang-gelombang dan seterusnya. Nah, sementara yang lurus, nah itu biasanya ikatan disulfidanya sedikit pada protein rambutnya. Makanya kalau di salon, ya, kalau teman-teman pergi ke salon, orang yang rambutnya keriting gitu, ya, misalkan, ya, pengen gitu rambutnya dilurusin, apa yang dilakukan oleh pihak salon yaitu memanaskan, ya, apa itu istilahnya, rebonding atau apa lah, ya. Nah, itu memanaskan, sehingga harapannya apa, dengan memberikan suhu, ya, tertentu pada rambut, sehingga kemudian ikatan disulfida yang terbentuk antara asam-asam amino di suatu protein rambut itu menjadi terputus, sehingga kemudian rambut menjadi lurus. Nah, tampilan fisik atau fenotipe dari suatu organisme itu bisa dikarenakan adanya ekspresi suatu protein. Di tanaman juga sama, ya. Ada misalkan tanaman tomat yang bentuknya misalkan seperti buah cherry, ada yang bentuknya seperti bunga, kan ada, ya. Itu bisa karena fenotipe yang dihasilkan berbasis ekspresi proteinnya. Nah, protein itu menjadi sangat penting karena memang dalam sistem biologis organisme dia punya peran banyak sekali, ya, baik dari untuk pertumbuhan sel,
kan untuk kita bisa tumbuh berkembang kan, atau tanaman tumbuh berkembang kan perlu protein. Kemudian proliferasi, ketika sel itu kemudian ingin semakin semakin jumlahnya semakin banyak, maka kemudian dia perlu sumber protein. Atau untuk mengambil suatu nutrisi tertentu, misalkan ketika akar tanaman itu ingin menyerap unsur hara, itu kan pasti dia butuh sekali misalkan akar-akar yang jauh lebih panjang gitu ya. Nah, di situ akar-akar itu kan mengandung juga protein-protein tertentu yang tentunya sangat berperan dalam pengambilan nutrisi. Atau bisa komunikasi antar sel. Jadi sel di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak individu, dia tidak diam, tetapi saling berkomunikasi. Nah, salah satu media untuk komunikasi adalah protein, atau juga mekanisme apoptosis, suatu mekanisme misalkan sel yang bunuh diri. Jadi kalau ada sel yang terkena suatu virus tertentu misalkan atau penyakit tertentu, terkadang sel itu harus mengorbankan dirinya, yaitu melakukan upaya bunuh diri. Nah, bunuh diri bukan berarti kemudian sel itu menjadi membunuh semua organisme tersebut, tapi untuk pertahanan diri sendiri agar virusnya tidak meluas ke dalam sel-sel sekitarnya yang masih sehat. Itu pengorbanan diri dan seterusnya, banyak sekali perannya. Nah, protein sendiri itu punya cetak biru di dalam DNA. Ini teman-teman di dalam mekanisme sintesis protein di gambar ini ya, bagaimana suatu protein itu kan polimer ya. Polimer itu berarti kan mengandung banyak sekali susunan bahan dasarnya. Bahan dasar protein itu apa? Yaitu asam amino. Nah, protein itu ada yang bentuknya linear. Kalau protein bentuknya linear berarti asam amino satu dengan asam amino lain diikat dengan ikatan peptida ini bentuknya lurus. Misalkan contoh gini ya. Nah, ini asam amino 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka ini ikatan terbentuk nih protein disebut dengan protein misalnya bentuknya linear ya. Ada juga suatu protein untuk bisa aktif seringkali membutuhkan folding tertentu atau penggumpalan. Ini contoh nih. Ini adalah bentuk enzim fosfatase. Enzim fosfatase sangat penting di dalam tanah. Dia bisa mengkatalisis perubahan fosfat organik kan pada manusia atau organisme yang mati gitu ya. Nanti ketika di dalam tanah itu kan sebenarnya di dalam tubuh mereka itu mengandung fosfat, tapi fosfatnya organik, fosfat yang masih terikat ya oleh karbon, oleh oksigen dan seterusnya di dalam tubuh. Nah, untuk bisa dimakan oleh tanaman atau untuk bisa diserap oleh tanaman, fosfatnya harus diubah dulu menjadi fosfat inorganik atau anorganik. Jadi kalau misalkan ini fosfat adalah dia terikat dengan molekul karbon misalkan atau molekul oksigen, maka ini harus diputus dulu ya. Menjadi apa? Fosfat, lambangnya biasanya Pi, fosfat inorganik atau fosfat anorganik. Nah, baru kemudian ion fosfat inilah yang kemudian bisa diserap oleh tanah. Jadi ini untuk berperan penting bagi pengkomposan fosfatase, enzim fosfatase. Jadi mengkatalisis perubahan fosfat organik yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi fosfat inorganik yang tersedia bagi tanaman. Yang tersedia itu maksudnya bisa diserap oleh tanaman. Nah, kita lihat bentuk dari fosfatase ini kan tidak linear tetapi menggumpal-gumpal. Ini lihat itu. Kan dia seperti melekuk-lekuk kan, berlipat-lipat. Ini namanya mekanisme folding. Jadi protein tertentu untuk bisa diaktif secara biologis seperti enzim, dia perlu kemudian membentuk suatu ikatan-ikatan yang kita kenal dengan bisa macam-macam, ada ikatan disulfida, ada ikatan macam-macam lah ya. Nah, ini ada mekanisme namanya folding. Jadi mekanisme
pelipatan-pelipatan sehingga protein itu pada akhirnya jadi aktif. Nah, nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya, nanti kalau teman-teman tertarik sebenarnya di biokimia sudah ada ya. Nah, asam amino sendiri yang sebagai struktur dasar penyusun dari suatu protein itu kan dihasilkan dari bagaimana kemudian RNA atau mRNA, messenger RNA itu dibaca oleh ribosom. Ini mRNA, ini messenger RNA itu dibaca oleh ribosom, ya kan? Kemudian dibuatlah asam amino di ikatan peptida ini. Ya. Nah, mRNA sendiri sebenarnya adalah hasil dari transkripsi atau hasil dari penerjemahan dari DNA. Jadi ketika DNA itu di sini DNA ini DNA kan panjang banget ya. Untuk bisa menjadi mRNA, maka DNA ditranskripsi dulu menjadi mRNA. Biasanya yang ditranskripsi sebagai mRNA itu bukan DNA secara utuh, tapi yang disebut dengan gen. Jadi teman-teman harus bisa membedakan gen dengan DNA. Kalau gen itu bagian dari DNA yang kemudian bisa ditranskripsikan menjadi mRNA dan akhirnya bisa menjadi protein, itu namanya gen. Jadi kalau dari sebagian panjang DNA yang ada di dalam sel, paling gennya sedikit, misalkan taruhlah bagian ini saja nih. Nah, bagian ini saja yang misalkan akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, intinya bahwa ada cetak biru protein di dalam suatu DNA, ya khususnya di bagian gennya ya. Jadi DNA itu menjadi template atau menjadi cetakan untuk proses disebut dengan transkripsi menghasilkan mRNA, lalu mRNA ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino, dibaca oleh ribosom menjadi asam amino. Asam amino kemudian mengalami suatu proses pasca translasi namanya, yaitu misalkan dilipat-lipat dan seterusnya, menghasilkan suatu protein yang aktif ya, yang bisa bekerja secara biologi. Contohnya enzim atau misalkan hormon ya, atau antibodi, antigen dan seterusnya. Oke. Kalau kita sudah tahu apa itu protein, tentu pertanyaan kita berikutnya adalah apa itu protein rekombinan. Tentu kalau teman-teman tidak suka menghafal, maka teman-teman bisa melogikakan saja. Teman-teman tahu definisi protein, dari katanya teman-teman bisa tahu definisi rekombinan. Rekombinan itu berarti gabungan kan ya, rekombinasi. Jadi bagaimana suatu protein itu hasil rekombinasi gabungan. Jadi kalau kita punya protein ini, misalkan ini sini protein, nah ini dia hasil dari apa? Dari gabungan dari material genetiknya, itu DNA atau gen yang akan kemudian kita sisipkan. Jadi misalnya gini, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah gen target, misalkan gen yang menyandi protein insulin, misal disisipkan pada vektor. Ini kan DNA juga nih, vektor ini kan DNA ya, dia DNA vektor atau DNA plasmid sebagai tempat dia kemudian bisa memperbanyak diri. Nah, ini gen target misalkan. Nah, jadi protein rekombinan itu sebenarnya adalah protein yang berasal dari DNA rekombinan. DNA rekombinan itu DNA gabungan dari gen yang ditargetkan yang akan diekspresikan dengan DNA vektornya. Misalkan contohnya plasmid. Ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang protein rekombinan, tentu protein rekombinan ini sejatinya ya tentu protein yang sudah mengalami suatu rekayasa gitu ya, yang kemudian dia bisa diekspresikan pada kondisi tertentu ya, sehingga menghasilkan suatu produk-produk yang bermanfaat bagi manusia gitu ya. Bagaimana kemudian aplikasinya? Banyak ya, ada di riset dasar, ada di riset dasar umumnya ya banyak digunakan orang untuk penelitian yang kaitannya dengan pengembangan suatu ilmu gitu ya.
bagaimana kemudian mempelajari suatu penyakit, misalkan penyakit ini itu karena misalkan ekspresi proteinnya yang tidak tepat. Oke, berarti penyakit itu karena suatu protein tertentu misalnya. Nah, ini dipelajari. Atau bisa juga untuk metode deteksi. Jadi kalau orang terkena COVID misalkan, bagaimana kemudian dia dideteksi dia positif atau negatif? Bisa salah satunya memanfaatkan namanya teknik ELISA. Teknik ELISA yang kita kenal kalau kita mau naik kereta misalnya, kereta api, pesawat begitu kan ya, ada harus rapid antigen ya. Nah, antigen virusnya kemudian dideteksi dengan suatu protein antibody ya pada reagen tertentu. Ketika dia positif akan berwarna gitu ya, sudah dibahas sebelumnya. Nah, itu bisa digunakan. Atau untuk terapi ya, bioterapi, banyak sekali untuk terapi ini, termasuk vaksin-vaksin yang menggunakan ya. Kalau vaksin untuk pencegahannya, kalau terapi misalkan ya, nanti ada contohnya, misalkan orang terinfeksi virus atau agen infeksius lainnya misalkan. Nah, itu bisa diterapi dengan interleukin, suatu interferon misalkan, suatu protein yang disebut dengan interferon. Ya, interferon itu berguna untuk menghalangi atau mencegah bahwa mengobati suatu organisme yang kena infeksi virus misalnya seperti itu, atau bidang lain nanti kita lihat. Nah, riset dasar seperti yang disampaikan bahwa kita bisa memahami interaksi antar protein dengan protein yang tentunya ingin digunakan sebagai model pada suatu penyakit tertentu yang menyerang suatu organisme ya. Jadi seperti saya jelaskan, misalkan suatu penyakit tertentu yang kaitannya dengan kadar glukosa dalam darah misalnya yang tinggi gitu kan, diabetes misalnya. Nah, itu kan ada interaksi antara protein ya, yang dalam hal ini misalnya insulin ya, dengan apa? Dengan reseptornya. Nah, interaksi itu yang menyebabkan orang kemudian tahu bahwa ternyata yang dibutuhkan agar gula darah itu bisa masuk ke dalam sel adalah bagaimana suatu hormon ya, protein hormon insulin itu bisa berinteraksi kuat dengan reseptor di dalam suatu sel, permukaan sel, sehingga akan membuka gerbang ya dalam sel itu sehingga glukosa bisa masuk dalam darah menuju sel ya. Itu banyak dipelajari, misalkan itu salah satu contoh saja. Kemudian seperti yang tadi disebutkan, ada teknik-teknik assay atau uji molekuler yang memanfaatkan protein. Tadi sudah dijelaskan teknik ELISA, ada juga Western blot ya. Western blot itu umumnya kalau kita misalkan ingin mengambil suatu protein dari dalam sel, nah kita ingin mendeteksi protein itu sudah dapat atau belum, maka kita kemudian memanfaatkan protein tertentu yang berinteraksi kuat dengan protein target, sehingga kemudian proteinnya itu kemudian diberikan misalkan fluoresensi atau sinyal berwarna, sehingga kemudian ketika dia berinteraksi kuat dengan protein target yang kita ingin isolasi, maka dia akan menunjukkan pendarahan warna misalkan seperti itu. Nah, ini bisa digunakan. Nah, untuk bioterapi itu sudah sangat banyak ya. Contoh ini indikasi yang biasa dilihat dari suatu penyakit, misalkan diabetes, penyakit glukosa darah yang tinggi ini. Nah, ini terapinya pakai insulin ya, hormon insulin. Atau seseorang yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya, misalnya kerdil dan seterusnya gitu ya, maka perlu terapi dengan somatropin, yaitu hormon pertumbuhan misalkan ya. Ada juga misalkan tadi sebutkan interferon karena infeksi dari suatu virus tertentu dalam tubuh, misalkan virus hepatitis ya, nah, dalam tubuh, maka bisa diatasi misalkan dengan penambahan interferon. Nah, semuanya ini itu dihasilkan dari protein rekombinan ya, dari protein rekombinan.
Atau misalkan ini banyak juga ada penyakit hemofili, misalkan darahnya orang tersebut tidak bisa menggumpal. Jadi kalau dia luka, darahnya terus mengalir. Nah, bahaya sekali kan? Oleh karena itu untuk bisa menggumpalkan darah maka perlu namanya protein faktor nih, misalkan faktor 8, faktor 7A, faktor 9 ya. Nah, ini orang hasilkan dari teknologi DNA rekombinan menghasilkan protein rekombinan. Nah, ini beberapa produk yang sudah di pasaran, termasuk ini ya, produk-produk ini contoh ada penyakit hepatitis C nih, hepatitis C bagaimana diatasi dengan interferon ya. Anemia juga bisa dengan protein rekombinan, bahkan sampai penyakit kanker itu bisa dengan satu protein rekombinan. Bagaimana di bidang lain selain riset dasar atau terapeutik ya? Banyak, misalkan contoh di peternakan ada suatu enzim tertentu yang secara umum ya sekarang ini ditambahkan pada produk makanan dari hewan, untuk hewan maksudnya ya. Itu karena enzim itu punya kemampuan untuk menyediakan unsur P atau fosfat bagi bagi hewan. Jadi ketika tanaman makan, misalkan hewan makan sapi, kambing dan seterusnya, maka kemudian bagaimana kemudian agar makanan itu mudah dicerna sehingga kemudian hewan tersebut bisa tumbuh berkembang dengan lebih cepat ya, lebih baik, maka bisa kita tambahkan enzim fitase namanya. Nah, enzim fitase itu sebenarnya enzim yang hanya didapatkan enzim yang diproduksi oleh tanaman, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian mengambil enzim fitase. Enzim kan berarti protein. Nah, pasti protein ada susunan gennya. Nah, gennya yang kita isolasi, kemudian kita sisipkan ke dalam suatu vektor, misalkan plasmid, lalu kemudian kita produksi, misalkan tadi di sel prokariot, misalnya sel bakteri, ataupun sel eukariot sederhana, misalkan yeast, atau misalkan contohnya Escherichia coli untuk prokariot, atau yeastnya contohnya Saccharomyces cerevisiae misalkan. Nah, itu bisa, atau di hewan, di sel serangga bisa diproduksi juga, atau di tanaman juga bisa ya. Nah, itu ketika enzim fitase sudah diproduksi, nah itu enzimnya tinggal diambil ya, diekstrak, diambil, lalu kemudian dimasukkan ke dalam suplemen, untuk suplemen pakan tertentu, sehingga kemudian harapannya membantu sistem pencernaan bagi hewan ternak, sehingga nutrisi yang di tanaman itu lebih mudah untuk dicerna dan menjadi tenaga ataupun menjadi bakal pertumbuhan dari hewan tersebut yang lebih ini tentunya lebih cepat ya di pertumbuhannya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan suatu enzim tertentu fitase yang diproduksi dengan protein rekombinan. Atau di produk pangan, bagaimana kemudian kita tingkatkan bakteri asam laktat ya, sehingga kemudian dia bisa menghasilkan pangan fermentasi yang sehat bagi manusia. Kalau kita konsumsi yogurt gitu ya, misalkan orang kemudian meningkatkan performa, apakah itu performa dalam hal enzimnya bisa bekerja lebih cepat, enzim yang menghasilkan bakteri asam laktatnya itu, atau misalkan kuantitasnya banyak. Nah, itu bisa kita produksi dengan kita bisa kita tambahkan dari hasil protein rekombinan. Atau di bidang lingkungan pertanian misalkan, ketika suatu daerah atau lingkungan pertanian taruhlah dia tercemar, misalkan ada tercemar pestisida karena mungkin penggunaan pestisida yang secara masif di pertanian konvensional, misalkan di Brebes misalkan, itu kan pestisidanya luar biasa, bisa 2 hari sekali orang aplikasi pestisida sintetik ya. Nah, tentunya cemaran pestisida itu akan menjadi
makin menumpuk di dalam tanah sehingga mengurangi populasi mikroba baik di dalam tanah ataupun menghambat kerja-kerja enzim yang penting, misalkan enzim proteinase, enzim urease dan seterusnya. Maka produktivitas tanaman menjadi akan semakin menurun. Oleh karena itu bisa diatasi dengan cara apa? Bisa diatasi dengan cara menggunakan mikroba, misalkan bakteri tanah yang punya kemampuan mendegradasi pestisida. Nah, bagaimana kita isolasi dan seterusnya. Nah, umumnya bakteri yang diambil itu kan ketika di laboratorium bisa jadi dia kuat, produksinya bisa dia kemudian dihasilkan banyak, ya, si bakterinya tuh bisa berkembang dengan pesat karena memang terkontrol semuanya, makanan, kondisi lingkungan dan seterusnya. Nah, ketika kemudian dia berhasil di dalam laboratorium bisa mendegradasi pestisida dengan sangat baik, ketika diaplikasikan di lapangan kok jadi melempem, misalnya kerjanya tidak bisa optimal. Kenapa? Karena faktor X, ya, ada faktor lain, yaitu di situ ada faktor-faktor mikroba lain, terus faktor makanan dari bakterinya juga belum tentu optimum seperti di laboratorium gitu ya, atau kondisi lingkungan, pH tanah, suhunya juga belum tentu optimum seperti di laboratorium. Maka kemudian seringkali kerjanya menjadi kurang begitu efektif. Oleh karena itu bisa orang mengambil langkah strategis dengan cara hanya mengambil gennya tertentu dari bakteri. Jadi bakteri itu punya kemampuan untuk mendegradasi pestisida misalkan. Kemampuan itu misalkan karena adanya enzim tertentu pada bakteri yang dihasilkan. Nah, enzim yang dihasilkan oleh bakteri kemudian menyebabkan bakteri bisa mendegradasi pestisida menjadi senyawa sederhana yang tidak berbahaya. Nah, karena kita targetnya adalah bagaimana mengurangi pestisida, kita bisa saja caranya adalah membuat protein rekombinan, yaitu membuat protein enzimnya tersebut. Jadi bakteri itu kan menghasilkan enzim, ini misalkan ini bakteri, dia menghasilkan enzim, ya. Enzimnya ini akan bekerja mengkatalisis perubahan pestisida ini, ya, pestisida menjadi suatu senyawa yang tidak berbahaya, misalkan CO2 dan H2O misalkan, ya. Nah, ini pestisida misalkan, ya. Nah, ini mengkatalisis ini nih si enzimnya misalkan. Nah, dengan teknologi DNA rekombinan kita tidak perlu misalkan mengambil bakterinya. Kenapa? Karena selain kadangkala bakteri ketika kondisinya di lapangan dia belum tentu bisa bekerja optimum, kadangkala bakteri yang punya kemampuan untuk mendegradasi senyawa-senyawa berbahaya itu kerjanya lambat, dia tumbuhnya lambat, berkembangnya lambat. Sebagai contoh, kami menemukan bahwa bakteri-bakteri yang punya kemampuan mendegradasi bupropion, salah satu jenis pestisida sintetik yang bisa diaplikasikan di sawah untuk memberantas atau mengendalikan wereng gitu, itu bisa nyampai kerjanya ada yang sampai lebih dari 5 jam. Bayangkan, untuk membelah menjadi 2 saja dia butuh 5 jam. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Nah, tentu itu lama, ya. Ketika kita aplikasikan nanti, ya, dia kapan dia bisa secepat untuk bisa menghancurkan si pestisidanya gitu, ya. Maka kemudian yang kita lakukan adalah kita ambil saja gennya. Si bakteri kan punya gen. Nah, gennya itu kan gen yang menyandi enzim itu apa? Ini misalkan di sini ada DNA-nya dari bakteri. Nah, DNA-nya itu kita ambil, kita isolasi. Di dalam DNA ini kan mengandung gen. Ini gennya gen untuk menghasilkan enzim ini, untuk mengekspresikan enzim ini, ya. Kita ambil saja gennya, lalu kita apakan? Kita sisipkan ke dalam suatu vektor misalkan. Ini kita sisipkan ke dalam suatu vektor. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam suatu inang atau host, sel host yang punya kemampuan produksi tinggi. Misalkan saya contohkan untuk prokariot, misalkan sel bakteri Escherichia coli misalkan.
E. coli itu punya kemampuan membelah diri sekitar 20 menitan sekali. Jadi cepat kan dibanding dengan bakteri asalnya yang bisa 5 jam untuk menggandakan diri. Maka kemudian ketika dia diproduksi di dalam E. coli misalkan, maka produksinya bisa cepat, bisa bisa banyak. Nah, tinggal kemudian ketika sudah diproduksi di E. coli, tinggal enzimnya diambil, enzimnya diisolasi atau diekstrak, lalu enzim itu bisa kemudian diterapkan atau ditambahkan ke dalam tanah yang tercemar pestisida misalkan seperti itu. Nah, itu bisa konsep teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan protein rekombinan yang berbasis misalkan lingkungan pertanian. Itu juga bisa ya. Nah, ini adalah gambaran dari model aksi enzim fitase ya. Jadi enzim fitase kan diproduksi misalkan di tumbuh-tumbuhan tanaman ya. Nah, dia punya kemampuan untuk apa? Untuk melepaskan, memutuskan ini ikatan fosfodiester ya. Di sini putus cet gitu ya. Sehingga kemudian enzim ini mengkatalisis pemutusan ikatan ini, akhirnya didapatkan ion ini H3PO4 ya, atau fosfor yang siap diserap. Jadi ini mekanisme enzim dari fitase. Jadi ketika di tanaman yang digunakan untuk pakan hewan ternak ditambahkan enzim fitase, harapannya dia akan mempercepat pengeluaran atau metabolisme menghasilkan fosfat ya, fosfat yang siap kemudian diserap oleh tubuh hewan tersebut, sehingga hewannya akan bisa lebih lebih mudah cepat tumbuh berkembangnya gitu kan, seperti itu. Bagaimana untuk produksinya? Produksinya ya di depan-depan sudah disinggung sebenarnya. Tergantung dari teman-teman mau di mana produksinya, mau di sel apa. Kalau di gambaran ini dia produksinya di sel mamalia ya, sel mamalia. Jadi di sini intinya sama, bahwa protein of interest atau protein target yang diinginkan, misalkan protein hormon tadi, hormon insulin, disisipkan dulu. Ini sebenarnya yang disisipkan bukan proteinnya ya, tapi gennya, gen penyandi protein yang diinginkan. Lalu disisipkan kemana? Ke plasmin ya, ke plasmin vektornya. Lalu kemudian kalau di gambaran ini digabung dengan selektor, yaitu untuk menyeleksi. Ketika ada selektor, kita bisa memilih atau memilah sel-sel mana yang sudah mengandung protein target. Di sini kita seleksi. Nah, kemudian masukkan ke sel mamalia misalkan di sini. Nah, baru kemudian produksi dan seleksi dulu ya, seleksi, lalu kemudian ada fermenter, lalu bisa produksi kalau sudah oke. Nah, aspek yang sangat penting dalam produksi protein rekombinan tentunya adalah pemilihan sistem ekspresi yang tepat. Apa itu Pak sistem ekspresi? Ekspresi maknanya di sini adalah bagaimana suatu protein rekombinan bisa dihasilkan, diproduksi. Jadi DNA yang disisipkan, yaitu DNA-nya itu gennya yang disisipkan pada vektor, lalu dia diproduksi menjadi suatu protein rekombinan, itu namanya ekspresi. Nah, untuk bisa mengekspresikan suatu protein, kita bisa memilih banyak host inang, tempat ekspresinya banyak. Baik itu bakteri, yaitu prokariot ya, ini prokariot nih, atau eukariot sel tunggal yang rendah gitu, yaitu yeast, misalkan Saccharomyces cerevisiae, kalau bakteri misalkan Escherichia coli, atau virus, misalkan bakulovirus, virus yang menginfeksi bakteri. Bakulovirus itu virus yang bisa menginfeksi serangga kalau tidak salah ya. Kemudian mamalia, sel mamalia, ya, misalkan bagian dari hewan dan seterusnya, itu bisa. Yang seperti gambar yang di depan yang sebelumnya tadi itu mamalia ya hostnya. Nah, kita bisa bandingkan dari kecepatannya.
bagaimana kecepatan untuk bisa mengekspresikan, memproduksi suatu protein target, ternyata yang paling cepat adalah sistem ekspresi di bakteri, kemudian diikuti di yeast. Kenapa? Karena yang bakteri kan membelahnya cepat sekali ya. Yeast juga membelahnya cepat. Kemudian produksinya bakteri sedang-sedang saja, yeast banyak. Sementara semakin besar dia produksi semakin rendah. Rendah itu bukan berarti kuantitasnya kemudian sedikit, tapi dalam satu satuan sel itu karena yang ditargetkan adalah proteinnya diperbanyak gitu dalam satu satuan sel, maka dia jumlahnya akan lebih sedikit di sel mamalia karena lebih kompleks dia. Kemudian ada yang disebut dengan post translation modifikasi. Jadi ketika suatu gen menjadi messenger RNA, mRNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Untuk bisa aktif, protein tertentu itu butuh pengolahan pasca translasi. Misalkan tadi yang disebutkan di awal itu misalkan pelipat-lipatan gitu ya, menjadi proteinnya supaya jadi aktif. Nah, kalau di sistem bakteri tidak bisa, maka dia sangat sulit kalau kita ingin mengekspresikan protein yang sumber gennya itu dari organisme eukariot ke dalam suatu organisme prokariot, karena di dalam suatu organisme prokariot itu tidak ada proses namanya pasca translasi atau proses pengolahan suatu protein sehingga kemudian bisa dia misalkan membentuk lipat-lipat sehingga jadi aktif, tidak ada di dalam prokariot. Maka umumnya orang bisa pakai pilih sel eukariot. Contoh misalkan Saccharomyces cerevisiae yang eukariot sel tunggal, atau sel serangga atau sel mamalia. Biayanya sistem ekspresi di bakteri itu mahal ya, mahal karena memang perlu media banyak, kemudian sterilisasi sangat kuat dan seterusnya, biayanya mahal. Nah, untuk aplikasinya biasanya yang digunakan dipilih itu untuk protein-protein yang sederhana yang sumbernya dari prokariot atau sel bakteri lagi. Jadi kalau ada suatu bakteri menghasilkan protein tertentu yang sangat menarik menurut kita dan ingin kita produksi, seperti tadi saya sampaikan, ada bakteri tanah yang punya kemampuan mendegradasi pestisida, tetapi bakteri itu kemudian pembelahannya lambat, maka kita bisa ambil gen yang dimiliki oleh bakteri tersebut, kita pindahkan ke ke bakteri lain, yaitu bakteri Escherichia coli misalkan, yang pertumbuhannya jauh lebih kuat. Ini gak ada masalah, ini akan sangat mudah. Makanya dipilih dari sumber sel prokariot akan diekspresikan di sel prokariot itu sangat mudah. Atau juga protein eukariot yang sederhana, yang simple. Jadi kalau misalkan kita protein hormon, misalkan hormon insulin, itu kan sederhana ya, tidak perlu pasca translasi yang jelimet, sehingga kemudian diproduksi di sel bakteri itu juga bisa ya. Sementara kalau proteinnya jauh lebih kompleks, misalkan banyak mengandung ikatan di sulfida, ada proses pasca translasi yang harus ada lipatan-lipatan tertentu yang aktif, maka tidak bisa dipilih ini yang ini. Tapi yang dipilih bisa pakai sel eukariot juga. Biasanya sumber gen dari sel eukariot itu dipilih sistem ekspresinya, selnya yang inangnya itu bisa yeast atau serangga ataupun mamalia, bisa juga tanamannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat menyiapkan diri untuk perkuliahan luring minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.